Jujur deh, sering nggak sih ngerasa bersalah pas lagi makan mie ayam, nambah nasi? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal bongkar-bongkaran soal mitos nasi dan jebakan double karbo yang sadar nggak sadar sering banget kita lakuin. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih, kalimat saktinya, belum kenyang kalau belum makan nasi. Akrab banget kan di telinga kita? Percaya atau enggak, dari sinilah semua masalah yang mau kita bahas ini berawal. Tapi pertanyaannya, kenapa ya harus nasi? Apa beneran perut kita ini emang butuhnya nasi buat kenyang? Atau jangan-jangan ini semua cuma sugesti aja? Cuma permainan pikiran? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mitos tanpa nasi belum kenyang. Yaps, Anda nggak salah baca. Ini tuh kepercayaan yang udah mendarah daging. Tapi ternyata cuma mitos. Nah, ini dia biang keroknya. Jebakan yang namanya lapar psikologis. Jadi masalahnya itu bukan di perut kita, tapi di kepala kita. Jadi apa sih lapar psikologis itu? Gini deh gampangnya. Anggap aja otak kita itu udah disetting dari kecil, udah diprogram kalau kenyang itu ya sama dengan makan nasi. Jadi biarpun Anda udah makan lontong, makan kentang atau roti, otak kita tuh tetap teriak, "Loh, nasinya mana?" Ini murni karena kebiasaan, bukan karena tubuh kita beneran butuh. Dari jebakan pikiran tadi lahirlah sebuah kebiasaan yang ya cukup berbahaya, yaitu double karbo. Sekarang yuk kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita kalau kita melakukan ini. Oke, ini fakta simple tapi penting banget. Buat tubuh kita, karbohidrat ya karbohidrat. Mau itu dari mie, dari nasi, kentang, atau roti, tubuh nggak peduli. Semuanya bakal dipecah jadi satu zat yang sama, glukosa, alias gula buat jadi energi. Biar makin kebayang, coba lihat deh perbandingan ini. Satu porsi mie ayam, itu ternyata kandungan karbohidratnya udah setara loh sama sepiring nasi. Jadi, ya pas Anda makan semangkuk mie ayam, itu artinya Anda sebenarnya udah makan nasi juga. Terus apa jadinya kalau mie ayam tadi kita tambahin nasi lagi? Wah, tubuh kita langsung bingung. Ini kelebihan energi mau diapain? Dan jawaban paling gampang buat tubuh kita adalah, jreng, simpen aja, langsung jadi lemak. Yup, sesimpel itu. Tapi tunggu dulu, masalahnya bukan cuma soal nambah lemak. Ada bahaya lain yang lebih serius dan seringkali nggak kelihatan, yaitu lonjakan gula darah yang gila-gilaan. Kenapa bisa begitu? Karena nasi putih itu punya yang namanya indeks glikemik tinggi. Gampangnya gini, artinya nasi itu cepet banget diubah jadi gula di dalam darah kita. Super cepat, kayak roket. Dan ini dia siklus roller coasternya. Pertama, Anda makan double karbo. Gula darah langsung meroket. Terus, tubuh panik dan ngelepasin hormon insulin banyak banget buat nurunin gula darah itu. Hasilnya, gula darah malah jadi anjlok drastis. Nah, ini yang bikin kita ngantuk berat abis makan, yang sering disebut food coma. Dan anehnya, kita jadi cepat lapar lagi. Kalau terus-terusan begini, dampaknya serem banget. Kebiasaan ini jadi salah satu penyumbang terbesar yang bikin Indonesia ada di peringkat 5 penderita diabetes terbanyak di seluruh dunia. 5 besar dunia. Ini bukan statistik biasa, ini serius. Oke, cukup kabar buruknya. Sekarang kita ke kabar baiknya. Karena solusinya itu sebenarnya simple banget dan udah disiapin buat kita. Jawabannya ada di pedoman resmi dari Kementerian Kesehatan, yaitu isi piringku. Ini panduan yang gampang banget buat kita semua. Coba dilihat komposisinya. Piring makan kita yang ideal itu setengahnya diisi sayur dan buah. Seperempatnya diisi protein, kayak lauk pauk. Nah, sisanya cuma seperempat itu buat karbohidrat. Dan ada catatan pentingnya, pilih salah satu aja sumber karbohidratnya. Jadi, kalau dari semua obrolan kita hari ini ada satu hal yang wajib diingat, ini dia. Jangan pernah gabungin beberapa sumber karbohidrat dalam satu piring. Simple, kalau udah makan mie, ya udah nggak usah pakai nasi. Kalau lauknya udah ada kentang, nggak perlu tambah roti lagi. Gampang kan? Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba ingat-ingat, piring makan Anda hari ini udah seimbang belum? Mulai sekarang, setiap kali mau makan, keputusannya ada di tangan Anda.